Halo, perkenalkan nama saya Iriani Pampahan dengan NPM 2201010117. Di sini saya akan mengulas kembali materi pertemuan 12 mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu adalah alat atau perangkat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka menjawab pertanyaan peneliti dalam mencapai tujuan penelitian. Yang kedua itu jenis-jenis penelitian dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama itu angket. Angket itu adalah pertanyaan yang diberikan guru kepada siswa apakah mereka itu sudah dapat memahami sebuah pembelajaran. Contohnya itu sebuah tantangan yang diberikan guru untuk menjawab pertanyaan matematika, apakah mereka itu sudah dapat mengerti atau memahami sebuah pembelajaran. Yang kedua itu jenis-jenis instrumen penelitian dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama itu angket atau kuesioner. Kuesioner ini adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responder untuk mendapatkan data tentang pendapat mereka atau pengalaman mereka. Contohnya itu seperti ini. Guru itu menanyakan kepada peserta didiknya apakah mereka itu sudah dapat mengerti sebuah pembelajaran seperti pembelajaran matematika. Mereka itu sudah memahami atau sudah mengetahui sebuah pembelajaran itu seperti tambah-tambah, bagi-bagi, kurang-kurang. Yang kedua itu observasi. Observasi ini adalah metode yang mengumpulkan data dengan mengamati perilaku atau kegiatan di lapangan. Contohnya itu contoh observasi itu ditemukan 75% siswa lebih aktif di dalam sebuah pembelajaran. Yang ketiga itu wawancara. Wawancara ini adalah daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini yang diberikan oleh guru. Contohnya itu dalam wawancara 10 peserta didik tentang pengalaman mereka menggunakan aplikasi pembelajaran. 8 dari 10 peserta didik itu menyebutkan mereka itu sudah dapat memahami sebuah aplikasi pembelajaran itu. Yang keempat itu tes. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan atau keterampilan seseorang. Contohnya itu rata-rata nilai ujian akhir siswa adalah 85 dengan 60% siswa mendapatkan nilai di atas 80. Yang kelima itu studi kasus. Studi kasus ini apa sih gitu kan? Studi kasus ini melibatkan analisis mengenal tentang satu atau beberapa kasus tertentu. Contohnya itu dalam studi kasus tentang penelitian sistem manajemen baru di sebuah sekolah, ditemukan bahwa efisiennya meningkat sebesar 30% dalam waktu 6 bulan. Yang keenam itu faktor fokus. Faktor fokus ini apa sih gitu kan? Faktor fokus ini adalah diskusi terarah dengan kelompok orang untuk mengumpulkan
mengumpulkan pendapat mereka. Nah, contohnya itu dalam kemasan apa, kita buatlah kemasan jajanan. Peserta itu mengatakan bahwa kemasan produk jajanan itu sangat menarik dan mudah digunakan. Yang ke-7 itu survei. Survei adalah metode pengumpulan data yang mirip dengan kuesioner, tetapi biasanya melibatkan sampel yang lebih besar. Contohnya itu 1.000 orang 65% mengatakan bahwa mereka lebih memilih belanja online dibandingkan belanja di toko fisik, seperti di toko baju, di toko sepatu gitu. 8 itu jurnal atau catatan sehari-hari. Jurnal atau catatan sehari-hari ini digunakan untuk merekam atau pengalaman atau fenomena dalam waktu ke waktu. Contohnya itu peningkatan motivasi siswa setelah penerapan teknik pengajaran baru selama 1 semester. Yang ketiga itu bagaimana cara menggunakan atau membuat sebuah instrumen penelitian. Yang pertama itu menentukan tujuan penelitiannya. Kita harus menentukan sebuah tujuan penelitiannya agar kita dapat membuat sebuah instrumen penelitian. Yang kedua itu menentukan indikator variabel. Yang ketiga itu menentukan jenis instrumen. Keempat itu menyusun bukti pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya. Kelima itu memvalidasi instrumen. Yang keenam itu menguji reliabilitas. Yang ketujuh itu melakukan uji coba. Yang ke-8 revisi dan finalisasi instrumen. Ke-9 itu menggunakan instrumen dalam penelitian. Ke-10 melakukan analisis data. Itu yang terakhir. Terus di pertemuan 12 ini membahas bagaimana menulis sebuah skripsi penelitian. Yang pertama itu bab 1 itu kita harus kita tentukan pendahuluannya. Yang kedua itu kajian pustakanya. Yang ketiga itu metode penelitian. Baik, sekian dan terima kasih. Jika ada yang salah atau yang kurang dalam perkataan saya, mohon maaf. Selamat pagi.